Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview power bank. Ini kalau jujur ya, menurut saya tidak worth it, menurut saya. Karena ini harganya ini cukup mahal sih. Dia 220.000. Cuman karena saya ada voucher, saya dapatnya 190.000. Oke, kenapa saya beli? Karena saya penasaran dengan ini kan power bank tapi dia dapat charger sekalian tuh. Dia dapat charger, oke. Nah, kenapa saya bilang nggak worth it? Ini dia hanya 15.000 mAh. Sebenarnya ada yang saya ingin beli. Ini ya, ini ya. Ini harganya. Nah, ini mereknya ya. Mana itu? Nah, ini mereknya Cloema. Ini beli di official store-nya Cloema ya. Nah, ini harganya 220 kan. Nah, masalahnya ada yang murah. Ini, dia 79.000. Cuman ini sama kan tuh, bisa kelepas. Awalnya ini yang saya naksir, cuman waktu saya beli udah kayak begini ya. Oke, kayak beli sekarang. Nah, ini nggak bisa dikirim. Dia nggak bisa dikirim ke Papua. Jadi dia nggak penjualnya nggak mau kirim barang ini ke luar Papua gitu loh. Karena mungkin dia tahu susah kirim power bank ke luar Papua. Oke, daripada beli ini, mendingan beli VMAT. Cuman ini gara-gara saya penasaran aja sama dapat chargernya. Ternyata ini chargernya ini dia maksimal 5 volt 3 ampere. Oke, kita langsung tes ya. Kita tes protokolnya aja dulu. Ini ya. Oh ya, kalau pakai ini kita langsung cas begini ya. Cas begini ke listrik dia hanya 10 watt, 5 volt 2 ampere. Tapi kalau kita lepas terus kita ini pakai kabel menuju ke Type C, dia 5 volt 3 ampere. Oke, kita kasih lihat dulu protokolnya. Ini protokolnya seperti powerbank pada umumnya yang dukung VOOC dia 22 watt. Oke, kenapa saya bilang tidak gitu worth it? Powerbank sekarang yang harga cuma 100 ribuan aja juga sudah kayak begini protokolnya ya, rata-rata. Oke, bisa dilihat ya. Oh iya, ini kabel bawaannya kan Lightning dan Type C. Nah, Type C-nya dia ini dia nggak dukung power delivery ya karena dia pakai jalurnya ini, jalurnya Type A. Oke, saya kasih lihat ya, dia tidak dukung power delivery. Kalau mau pakai yang bisa dukung power delivery di C2C-nya ya. Bisa dilihat ya. Nah, yang lucunya di sini kan kalau pakai Finersi, dia nggak dukung VOOC kan di kabel ini. Kabel ini dukung VOOC. Nanti saya kasih lihat ya. Oke. Nah, kalau pakai C2C ya, saya kasih lihat kalau C2C dia dukung VOOC. Dia dukung power delivery.
Nah, ya kan? Kalau C2C-nya dia dukung for delivery ya. Tuh. Nah, kayak di sini kan justru dia bilang C2C ini dukung for kan? Tuh enggak. Makanya kadang-kadang ini saya bingung dengan Finersi. Dia deteknya kadang-kadang dukung, kadang-kadang enggak. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, sekalian kita pengetesan. Dia kalau ke Oppo Reno 4, nih lihat ya. Dia nggak muncul hooknya kalau di situ sih. Baterainya habis ternyata. Oke, dia sampai di 14 watt. Bentar ya. Kalau situ sini justru lebih bagus ke apa? Ke HP Samsung. Samsung keluaran terbaru ya. Oke, saya kasih lihat saja dulu ya. Ini saya cas saja dulu. Oke, saya kasih lihat dulu aja langsung ke Samsung dulu ya. Oke, kita ke Samsung. Kalau di Samsung, dia hanya muncul ini ya. Ini 25%, hanya muncul fast charging. Oke. Tapi kalau pakai Type C-nya, dia bisa sampai di 18 watt. Kalau pakai Type A, fast charging-nya hanya bisa di 15 watt. Jadi saran saya bagi pengguna Samsung yang sudah dukung super fast charging, pakai kabel C2C. Karena dia bisa sampai di 18 watt. Bahkan kalau saya pernah tes, ini nanti kalau sudah di agak lama nanti dia muncul hingga 20 watt di sini. Tapi stabilnya di 18 watt. Oke. Itu untuk Samsung ya. Nah, oke, langsung kita tes ke Oppo ya. Nah, ini Oppo-nya sudah nyala ya. Lihat ya. Ini kan tadi Type-C-nya kalau menurut Finersi kan muncul full kan. Ini enggak. Dia hanya fast charging nih ya. Tuh, fast charging. Oke, dia segini, 13 watt, 14. Nah, tapi kalau kalian pakai Type A atau kabel bawaannya, nah malah kabel bawaannya tadi kan nggak muncul hook ya di Finersi. Nah, kita lihat ya, dia justru muncul. Hmm, tuh, hook. Oke. Oh ya, lupa. Saya kasih lihat dulu berapa wattnya ya. Watt. Ya. Hmm, ini ya. Tuh muncul hook. Oke. Nah, kalau di kabel bawaannya tuh dia dia lebih cepat daripada situ sih. Buat BBK Group mendingan pakai kabel Type A to C atau kabel bawaannya aja. Nah, contohnya kayak gini ya. Type A to C. Oke, ini pakai Type A ya. Oke, langsung kita tes. Kebalik. Tuh muncul hooknya ya.
Kita lihat wattnya. Tuh, dia sampai 18 watt. C to C, apa, Type A ke C. Jadi ini lebih bagus untuk produk Oppo, itu gunakan Type A saja. Oke. Nah, kalau untuk Infinix dan Xiaomi, saya akan melakukan pengetesannya dengan cara langsung kita tes ke real capacity-nya ya. Kita tesnya gitu. Oh ya, tapi kalau di ini untuk Redmi 10, ini saya juga bingung. Redmi Note 10 ini paling mudah dia muncul Mi Turbo. Lihat ya kalau pakai Type A. Kalau situsinya enggak. Lihat ya. Sama kabel bawaan. Tuh, Mi Turbo. Bisa dilihat ya. Dia muncul Mi Turbo. Nggak tahu nih Redmi Note 10 Pro ini paling gampang banget muncul Mi Turbo. Nah, dia sampai 16 watt, 17. Apakah dia bisa naik terus sampai 20, 18? Oh, hanya 18 watt ya. Tuh. Ini dia sama dengan kabel bawaannya. Kabel bawaannya juga nanti muncul Mi Turbo dan dia 18 watt. Dia sama karena satu jalur ya. Kalau kita pakai kabel situ C dia nggak muncul, dia hanya muncul uh, pas charging saja. Oke, kayak gini tuh, hanya muncul isi daya cepat ya. Dan dia segini, mentoknya kadang-kadang di 14 watt saja biasanya. Saya nggak ngerti juga kenapa situsinya tuh begitu. Tuh, hanya 13-14 watt ya. Tapi kalau untuk Poco X6 Pro justru aneh. Type A-nya lebih lamban daripada situsinya. Jadi buat kalian pengguna Xiaomi, ya belum tentu dia setiap Xiaomi nanti muncul Mi Turbo. Jadi saran saya sih kalau untuk mau charger, mau power bank, beli kabel yang ada watt meternya biar tahu lebih bagus pakai Type A atau Type C. Oke. Nah, sekarang ini kan 99% ya. Kita cas dia dulu. Oh ya, sekalian pengisian dan kita akan tes ininya ya. Oke, ini saya cas dulu. Ya, ini ya. Saya akan cas dulu. Dia ini pengisiannya maksimal di 18 watt dia. Itu maksimalnya ya. Ini karena sudah 99% tuh. Dia 17 ya. Dia maksimal di 18. Oke. Oh ya, ini ada speknya di sini sebenarnya. Nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera. Di sini dikasih lihat ya, ini kapasitasnya 15.000 mAh dan protokol-protokolnya kayak berapa volt. Oke, di sini sih paling tertingginya 12 volt 1,6 ampere ya. Oke, kita cas hingga full dulu. Nah, kita tes ini ya. Nah, dia punya apa? Protokolnya ya. Saya kasih lihat, dia hanya dukung apa namanya? Tipe lama gitu loh. Dia maksimal 5 volt, 5 volt 3 ampere. Oke, ini saya colokin dulu ya. Nah, ini lagi ngecas ini ya. Kita pakai tab A ya karena memang dia tab A ya. Oke, ini protokol dari charger bawaannya ya. Nah, ini protokolnya ya. Dia nggak dukung apapun.
Dia hanya dukung protokol-protokol jadul aja. Tuh, di sini pun hanya ditulis kayak 5 volt 1,5 ampere ya. Enggak, dia bisa sampai di 3 ampere. Itu saya tahu dari mana? Saya tesnya ke power bank ini, Lubik sama DAP. Oke, saya coba dulu ya. Takutnya power banknya penuh semua. Ya, power banknya penuh semua sih. Nggak bisa saya tunjukkan pengetesannya ya. Dia kalau bisa 5 volt 3 ampere. Ya, intinya sih di situ dia bisa 5 volt 3 ampere. Mungkin nanti saya buktikan lain kali sewaktu pembongkaran mungkin ya. Nanti saya akan bongkar nih power bank. Oke, ini saya simpan dulu charger bawaannya. Oke, ini masih ngecas ya. Dia 15 watt, bisa dilihat. Nanti kita tunggu hingga full. Baru kita akan melakukan pengetesan real kapasitasnya. Ya, ini sudah full ya. Ini sudah 100%. Ini udah mati dan di sini juga sudah mati ya. Oke. Nah, yang pertama ini saya akan melakukan pengetesan pengisian ke Poco X6 Pro. Nah, kenapa saya bilang jangan pakai Type A-nya, pakai Type C-nya saja? Karena kalau di Type A dia maksimal hanya 14 watt. Kalau di sini bisa 18 watt ya di Type C. Oke. Ya, lupa. Ini dipajang aja. Ini paket pembeliannya cuman begini. Ya, cari charger generik, nggak ada merek. Dapatnya kabel kayak begitu juga. Kadang bagus, kadang jelek kabelnya. Oke. Saya langsung tes ke ya, untuk lihat jumlah real kapasitasnya kita gunakan ini saja ya untuk hitung apa miliwatt hour-nya dan kita bandingkan juga dengan total mAh dari pengisian ke HP ya. Ini saya reset dulu. Oke, lihat ya ini ada isinya kan. Ini saya reset ya. Ya, sudah 000 ya. Oke. Ini ke Type C. Oke, ini ke Poco X6 Pro ya. Ini Poco X6 Pro-nya dalam keadaan mati. Kalau nggak salah dia di bawah 20% ya. Langsung kita melakukan pengecasan. Oh ya, dia hanya muncul pengisian daya cepat ya atau fast charging. Oh, dari 20% ya. Sebenarnya ini sudah termasuk mengisi daya ya. Ini 3 mili apa sudah 19 miliwatt hour. Nah, ya kita lihat wattnya dia sampai berapa watt. Ini ya. Dia bisa sampai di 16. Ini sebenarnya bisa sampai di 18 watt ya, di 2 ampere. Nanti voltasenya setelah stabil bisa biasanya di kisaran 30-40% itu voltasenya sudah mulai terisi stabil di baterai. Nanti voltase di sini naik, dia jadi 18 watt. Paling tingginya dia sampai 18 watt ya. Ini masih di 16 watt lebih. Oke, kita tunggu hingga full ya. Ini baterainya masih 100% ya. Oke, kita tunggu hingga full. Oke, ini sudah penuh ya baterai untuk X6 Pro-nya.
Ini ya, bisa dilihat dia sudah mati di sini. Oke, kita cabut, kita lihat. Nah, udah 100% ya. Oke, udah 100%. Sekarang untuk HP berikutnya Infinix. Nah, di Infinix ini kalau nggak salah sih dia cuman 18 juga ya, 18 atau 16 watt, saya lupa. Dia muncul fast chargingnya muncul ya. Oke, kita lihat ya. Ya, ini ya, fast chargingnya muncul. Ini dari 11% ya. Oke, kita lihat kecepatannya. Dia menghasilkan berapa watt? Oh, ternyata kalau di situsinya segini ya. Dia hanya 14 watt ya. Kalau nggak salah kalau pakai Type A-nya dia lebih kencang. Oke, saya akan tunjukkan ya. Nggak usah khawatir karena kita pakai ini, jadi real kapasitasnya akan tetap terjaga. Karena nanti kan kehitung nilai apa miliwatt hour-nya ya. Kita coba pakai Type A. Ini ya, ini di Type A. Coba di port Type A-nya. Oke, sama dia muncul fast charging nanti ya. Ini fast charging dan wattnya lebih tinggi. Ya, tadi kan hanya di 14 watt, 13 watt ya. Ini bisa 18 watt kalau pakai Type A. Jadi buat pengguna Infinix kayaknya bagusan di Type A ya. Oke, nanti dia paling tinggi ini 18 watt. Kita tunggu hingga full aja ya. Karena nanti di berapa persen itu baru kecepatannya hampir full. Ternyata saya sudah tes beberapa charger, kebanyakan dia akan sangat kencang itu di posisi bukan 0%, dari 10 hingga 30 persenan itu dia cukup kencang nanti. Oke, kita tunggu hingga dia full ya. Oh ya, ini baterainya ternyata sisa 65 ya, 65% baterai powerbanknya. Ya, untuk di Infinix dia maksimal di 18 ya. Ini sekarang 17, turun lagi. Oke. Oke, ini sudah full ya. Bisa dilihat ya. Ini sudah 100%. Oke. Untuk Infinix-nya sudah full ya. 100%. Bisa dilihat. Oke. Sekarang kita lihat baterai di powerbanknya. Masih sisa 29%. Oke. Ini saya akan coba ke Oppo A3 Pro. Ini dukung VOOC ya. Kita akan lihat. Cuman kalau di Oppo A3 Pro walaupun dia VOOC, dia punya kecepatan hanya 13-14. Intinya 13 sampai 16 watt lah. Oke, coba kita lihat. Oh, mati ya. Sorry. Ya, VOOC ya, dari 19%. VOOC-nya muncul. Oke, kita lihat wattnya. Nah ini, kalau di Oppo A3 Pro, walaupun VOOC-nya muncul, dia hanya segini dapatnya. 14 watt gitu. Dia walaupun ampernya besar ya, di 3,3 ampere, artinya 3300 miliampere. Cuman ya itu, karena voltasenya kan rendah. VOOC biasanya berjalan di 4,5 volt. Ya, kalau nggak salah 4 hingga 4,5 volt. Nah, tapi ampernya yang tinggi dia. Sepertinya teknologi VOOC itu kayak
baterai kan 4,2 ya kalau full. Nah, dia bikin di 4,2 dengan arus yang tinggi gitu loh. Tapi kalau di Oppo Reno 4, dia bisa sampai di 18 watt. Oke, ini kita tunggu hingga full ya dari 19% tadi. Kita lihat apakah bisa full. Oke, ini sudah mati ya powerbanknya. Nih, sudah nggak nyala ininya. Oke, ini saya kasih lihat ya, sudah 0%. Ini tadi kan 29 ya. Dia dari 29 pas di 20%, turunnya cepat banget. Dan tiba-tiba langsung mati, habis begini. Oke, kita akan lihat tadi dari berapa persen ya ini. Ini dapatnya jadi 29 ya. 29% dari 19% kalau nggak salah tadi ya. Berarti hanya naik 10%. Oke. Terus kita lihat dulu ini dapatnya berapa? Berapa mWh ya? Cabut dulu. Eh, oke, saya kasih nyala colok dulu. Ya. Ini ya. Dapatnya 38.678 mWh untuk mengisi apa untuk untuk proses dischargernya ini tadi semua membutuhkan waktu 3 jam 31 menit ya. Ya, kita akan hitung. Ini rated capacity ya. Rated capacity-nya seharusnya kalau untuk baterai 15.000 mAh itu kisaran 10 ribuan. Kalau nggak salah 10 ribuan lah. Oke, ini kita akan hitung pakai ini ya. Konverter apa mWh ke mAh. Oke, dia besarnya tadi 38, maaf ya, saya punya mata agak rabun, malum sudah tua, 38678. Oke, 38678 ya. Powerbank ini dia menggunakan baterai 3,7 volt ya. Ya, dapatnya 10.453 mAh. Oke, kalau dikonversi menurut apa menggunakan rumus, dia akan mendapat 15.000 mAh. Oke, bisa dilihat di tabel berikut. Oke, nah kalau menurut saya pribadi tidak worth it untuk beli powerbank ini. Saya beli cuman karena iseng dan penasaran dengan dia punya charger bawaan ini. Oke, dengan charger bawaan ini ingin tahu chargernya ini bagus nggak? Ternyata chargernya ini standar, standar banget lah. Dia maksimal hanya 15 watt, 5 volt 3 ampere. Itu pun nggak lama. Oke, saya kasih lihat ya. Maksud saya kenapa tidak lama? Oke, saya akan tunjukkan. Sabar. Ininya saya nggak pakai karena nanti buat hitung-hitungan ya. Saya akan kasih lihat. Ya 15 watt. Nah, saya pakai di DAP ya. Nanti di sini kelihatan berapa volt, berapa ampernya. Ini ya. Oke, saya dilihat ini ya yang dicolok. Oke, nyalakan. Lihat ya. Oke, bisa lihat di sini ya. Ya, malah sekarang jalannya hanya 5 volt 2 ampere. Padahal waktu itu pernah saya tes, kemarin saya tes bisa sampai di 15 watt, apa 5 volt 3 ampere waktu itu tulisannya di sini. Oke, ternyata kayaknya memang nggak bagus ini ya. Waktu itu mungkin saya tes, intinya waktu saya tes itu udah bisa
15 watt, tapi itu nggak sampai 1 menit, langsung dia turun jadi 10 watt. Oke, nanti kita akan bongkar, kita akan lihat dalamannya ini, powerbank ini. Jadi kalau menurut saya ya, ini tidak worth it. Dengan harga 200.000, mendingan kalian beli powerbank ini. Saya bukan di endorse ya, saya bikin video-video begini hanya ingin sharing mana yang terbaik, istilahnya kayak biar nggak rugi lah. Ini menurut saya powerbank terbaik dengan harga cuma 120.000. Dia real 20.000 mAh, kecepatan bisa 37 watt buat cas laptop, buat Xiaomi pun tinggi, buat Samsung bisa 30 watt. Jadi ya nggak nggak rugi beli powerbank ini ya. Cuman kalau powerbank ini saya sudah modif ya. Awalnya ini Type C-nya dia ini kan bukan di sini ya. Type C-nya itu di sini, di sini. Saya bilang jelek karena bentuknya jadi kayak gantungan ya. Takutnya cepat rusak. Saya bongkar, saya modif, saya pindahkan ke bawah. Yang lightingnya, nah yang lightingnya ini justru saya lepas karena saya nggak pernah pakai lighting ya, nggak pernah pakai apa iPhone. Oke, jadi ya terserah teman-teman mau beli silakan, enggak juga ya silakan. Kalau menurut saya nggak jelek ya, saya nggak bilang ini jelek, cuman untuk harganya kemahalan. Dia 15.000 mAh, 200.000, wah kemahalan buat menurut saya. Fiturnya cuman kelebihannya ya ada chargernya doang, dan chargernya juga nggak istimewa, charger jadul malah saya bilang. Malah kalau kita cas pakai charger pihak ketiga kayak gini ya, ke Type C, dia bisa 18 hingga 19 watt gitu loh. Dan kalau pakai ini hanya 10 watt. Oke, jadi sekian. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.